Karena hakikatnya Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena kalau tidak utuh kita menjadi seorang muslim, tidak utuh kita mengikuti cara hidup kita dengan ajaran Islam, itu tergolong kepada orang-orang yang ngikut kepada langkah-langkah syaitan. Sholat terjaga, tetapi mohon maaf sih, kalau dia pejabat, dia korupsi. Di mana Islamnya saat dia menjabat? Di mana imannya kepada Allah saat dia mau melakukan perbuatan korupsi itu? Di mana imannya? Sholat terjaga, tapi berdagang masih pakai tipu-tipu, masih berani mengurangi timbangan, masih berani menyembunyikan cacat, mempermainkan harga. Di mana imannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال في آية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajaran pengurus, penasehat, pembina, imam masjid dan takmir yang kita muliakan, para asatidz dan ustazah, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Ibu Lurah, Pak Camat, Pak PJ, dan kerabat-kerabatnya, serta tim-tim suksesnya, ataupun calon-calon wali kota dan calon-calon gubernur. Bapak dan Ibu, kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kemuliaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, kita mengucap syukur pada Allah. Allah beri nikmat sehat pada kita semuanya. Allah berikan nikmat hidup, Allah berikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita syukuri dengan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah, sehingga apapun nikmat kebaikan yang kita dapatkan menjadi
menjadi wasilah kebaikan akhirat kita kelak. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda sekalian, saya izin bersilaturahim dalam kajian fikih muamalah di Masjid Al-Muhajirin ini. Pada prinsipnya kajian ini terbuka untuk kita semuanya, dan nanti ketika ada sesi tanya jawab boleh bertanya di luar tema yang disampaikan. Karena ini adalah pertemuan awal, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita belajar fikih muamalah. Ilmu fikih adalah satu induk ilmu di dalam Islam. Karena makna fikih itu sendiri adalah al-fahmu. Al-fahmu itu maknanya adalah faham. Kita beragama mesti faham cara beragama. Dan cara beragama di dalam Islam ini, ayah bunda saudara sekalian, tidaklah hanya terbatas kepada persoalan bagaimana ibadah atau cara kita berhubungan dengan Allah semata, tapi juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam semesta. Makanya harus ada keseimbangan antara muamalatun ma'allah wa muamalatun al-khalq, yaitu hubungan kita secara vertikal dengan Allah dan hubungan kita secara horizontal dengan sesama. Yang pertama namanya muamalatun ma'allah, yang kedua muamalatun ma'al khalq. Jadi kedua-duanya juga disebut muamalah. Meskipun kemudian nanti akan lebih spesifik dibagi ketika kita bicara tentang muamalah, itu arahnya lebih banyak kepada hubungan kita dengan sesama. Adapun yang menyangkut hubungan kita dengan Allah itu nanti masuk kategori ibadah. Makanya ada fikih khusus, fikih ibadah. Meskipun keseluruhannya antara apa yang kita lakukan terhadap perintah Allah, bagaimana kita muamalatun Allah, itu adalah ibadah. Pun begitu ketika kita memperbaiki cara kita dengan muamalah ma'al khalq, cara kita bermuamalah dengan sesama, itu juga nanti bernilai ibadah. Namun yang secara vertikal ibadah kita dengan Allah itu disebut dengan ibadatun mahdhah. Adapun yang kaitannya hubungan kita dengan sesama, dia akan bernilai ibadah. Kalau kita niatkan kita melakukannya karena Allah, lalu tidak ada larangan Allah yang kita langgar dalam melakukannya, nanti dia akan bernilai ibadah, dan itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ayah dan bunda saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita membatasi Islam ini dengan perkara ibadah dengan Allah itu saja, tanpa kita memperhatikan muamalatun ma'al khalq yang tadi. Karena hakikatnya Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena kalau tidak utuh kita menjadi seorang muslim, tidak utuh kita mengikuti cara hidup kita dengan ajaran Islam, itu tergolong kepada orang-orang yang ngikut kepada langkah-langkah syaitan.
satu sisi Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, tapi lanjutannya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau ikut langkah-langkah syaitan. Kan beda arah kan, tetapi ini adalah isyarat. Maknanya adalah ketika kita tidak mau menjadi muslim secara utuh, itu sama artinya kita mengikut langkah-langkah syaitan. Sholat terjaga, tetapi mohon maaf sih, kalau dia pejabat, dia korupsi. Di mana Islamnya saat dia menjabat? Gimana imannya kepada Allah saat dia mau melakukan perbuatan korupsi? Itu di mana imannya? Sholat terjaga, tapi berdagang masih pakai tipu-tipu, masih berani mengurangi timbangan, masih berani menyembunyikan cacat, mempermainkan harga. Di mana imannya? Makanya iman ini harus kita jaga secara utuh, kita perbaiki aspek ibadah, muamalatun Allah secara vertikal, tetapi di sisi yang lain juga kita perbaiki bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama. Kalau tidak terjadi keseimbangan. Jangan kita melihat bahwa ketika kita di masjid, kita betul-betul Islam, tapi saat kita berdagang, kita tanggalkan keislaman kita. Padahal berdagang diatur caranya di dalam Islam. Begitu juga saat kita bertransaksi keuangan, pinjam-meminjam, kita masih terlibat dengan transaksi ribawi misalkan. Di mana Islam kita saat kita bertransaksi ribawi itu? Maka perintahnya udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Keseluruhan hidup kita diatur oleh ajaran Islam agar kita tidak tergolong kepada orang-orang yang mengikut kepada langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jangan pernah kita meragukan kesempurnaan daripada Islam, karena Allah dengan mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, man la nabiyya wala rasula ba'da, yang tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul sesudahnya, itu sebagai bukti bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ajaran yang sempurna, menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu Allah tekankan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Seperti yang pertama misalkan Al-Maidah ayat 3. Ini ayat yang terakhir turun. Di antara semua ayat itu yang terakhir turun itu ini ayat. Bunyinya di tengah ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini, hari di mana ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Allah katakan, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu. Jadi nggak ada lagi itu agama sesudah agama Islam itu nggak ada lagi. Kalau ada yang muncul setelah agama Islam ini agama, maka sesungguhnya itu adalah sesat dan menyesatkan. Sudah sempurna, Allah yang mengatakan akmaltu lakum aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan untukmu nikmatku.
raditu lakumul Islam dinan. Setelah datangnya Islam, yang aku redha agama hanya Islam. Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Maka beruntunglah kita ini semuanya mendapatkan hidayah Islam meskipun melalui garis keturunan ayah dan bunda kita yang memang sudah Islam. Kalau enggak repot kita mencari hidayah ini, Pak. Tidak ada kebaikan hidup selain daripada kita di atas hidayah Islam. Hidup menjadi seorang muslim dan mati pun sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kemudian ditekankan oleh Allah lagi di surat Ali Imran, wa may yattaqi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam. Kalau kita telusuri makna detailnya tafsir ayat ini, itu bukan hanya agama sebagai keyakinan, tetapi agama sebagai ajaran hidup. Siapa yang mencari ajaran hidupnya, baik yang menyangkut ibadahnya dengan Allah dan juga muamalahnya dengan sesama, selain daripada cara dan ajaran Islam, tidak diterima darinya amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kelak dia di akhirat tergolong kepada orang-orang yang merugi. Makanya jelas Allah nyatakan sudah menyempurnakan Islam. Ayat yang lain ada di surat An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa busyra lil muslimin." Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Ini kitab suci kita ini. Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan semua hal, menjawab semua perkara. Makanya tidak ada persoalan dalam hidup kita ini sampai hari kiamat nanti kecuali jawabannya ada di dalam Islam. Jawabannya ada di dalam Islam. Itulah bukti kesempurnaan Islam. Karena keseluruhannya sudah diatur. Meskipun harus ada penelitian. Karena di antara ayat-ayat Al-Quran ini ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang ayatnya itu isyarat hukumnya sudah langsung dapat kita cerna, dapat kita pahami. Misalkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jelas. Aspek hukumnya jelas. Ditetapkan wajib atas kamu berpuasa. Tidak usah diteliti lagi itu. Hukum berpuasa Ramadan adalah wajib. Salat, wa aqimis salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah olehmu salat, sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang wajib. Kitab itu di situ maknanya ketetapan wajib. Mawquta yang waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas arah hukumnya, tidak perlu kita cari tahu lebih mendalam. Isyarat ayatnya sudah langsung kepada kesimpulan hukum wajib. Tapi banyak perkara yang masih perlu penelitian. Asbab nuzul, kemudian nanti dicari korelasinya dengan realitas kehidupan sehingga dapat kesimpulan. Nah, proses itu namanya ijtihad. Dan yang melakukan ijtihad itu nggak boleh sembarang orang. Harus yang punya kapasitas sebagai mujtahid. Orang yang faqih fiddin, orang yang memang
benar-benar paham dengan agama. Ini belajar bahasa Arab nggak pernah, ngaji juga baru, tiba-tiba bisa bilang oh neraka. Tak semudah itu. Ini kurban, kan waktu ini dekat ini kita kurban banyak tuh. Haram. Ente siapa? Ini pentingnya kita tafaqquh fiddin, belajar terus. Jadi Al-Quran ini yang ditinggal, tibyanan likulli syai'. Dia yang akan memberikan jawaban terhadap apapun persoalan hidup kita. Persoalan muamalah nanti juga banyak didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiga, surat Al-An'am ayat 38. Potongan ayatnya, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Ini penekanan dari Allah. Tidak ada sesuatu pun yang kami lupakan untuk menjadi jawaban terhadap semua persoalan hidup di dalam Al-Quran. Artinya semuanya ada jawabannya. Hanya ngaji Qurannya terus. Jangan waktu Ramadan aja. Tadarus. Terus baca. Ayat yang bunda sekalian yang dirahmati Allah, makanya kemudian menyangkut bagaimana hukumnya kita belajar fikih ibadah, bagaimana hukumnya kita belajar fikih muamalah, ya, disimpulkan oleh para ulama fardu ain untuk mengetahui yang asas, fardu kifayah untuk mengetahui yang berkembang. Artinya apa? Yang menyangkut tentang urusan kita dengan Allah, ibadah mahdoh itu sudah wajib. Itu hukum belajarnya fardu ain, wajib masing-masing. Wajib masing-masing. Begitu juga yang menyangkut kalau kita berdagang, supaya kita berdagangnya sesuai dengan cara Islam, tidak melanggar aturan Islam, maka wajib hukumnya kita belajar cara berdagang di dalam Islam secara personal. Kalau kita petani, begitu juga. Kalau kita guru, begitu juga. Kalau kita politikus, ya, pejabat publik, kita belajar bagaimana ajaran Islam mengatur kita sebagai pejabat publik, sehingga tidak ada yang terlanggar. Dan itu buktinya kita menjadi muslim yang kafah. Tapi untuk pengembangannya, untuk mengetahui bagaimana sih transaksi berbasis e-money, electronical money, bagaimana sih transaksinya menggunakan mobile banking, kris, belanja tapi nggak pakai bayar tunai, belanja tapi tidak ada akad ijab dan kabul secara lisan, gimana hukum yang berkembang seperti itu dalam muamalah, itu bagaimana kesimpulan hukum kita belajarnya? Itu menjadi fardu kifayah. Tidak semuanya dibebankan wajib menjadi ahli di bidang itu. Tapi harus ada di antara umat Islam ini yang menjadi ahli di bidang itu. Makanya hukumnya kemudian fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ahli, yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada, semuanya menjadi wajib. Oleh karena itulah kemudian belajar fikih itu keutamaannya bahkan setara dengan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Dan tidak ada pahala kebaikan terhadap orang yang berjihad di jalan Allah kecuali surga.
Nah itu di dalam Al-Quran Allah setarakan itu pahala kebaikan jihad di jalan Allah dengan pahala kebaikan orang menuntut ilmu, memperdalam ajaran agama. Yang dimaksud memperdalam ajaran agama di sini bukan persoalan fikih ibadah saja, karena agama tidak hanya mengatur fikih ibadah, tetapi juga fikih muamalah, fikih siasah, politik, fikih tibbiyah, fikih tentang kesehatan dan kedokteran, fikih nisa, fikih yang menyangkut secara khusus tentang wanita, diatur keseluruhannya itu. Fikih qadaya, fikih yang menyangkut persoalan proses hukum melalui pengadilan, ada di dalam Islam. Jadi berbangga dirilah kita sebagai seorang muslim yang punya ajaran yang sudah komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan kita, kita tinggal mengikutinya. Allah perintahkan di surat At-Taubah ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah sepatutnya semua orang yang beriman itu pergi semuanya berperang ketika terjadi perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Tetapi hendaklah ada sebahagian di antara mereka yang tidak pergi perang itu pergi juga, tetapi bukan ke medan perang. Perginya ke mana? Liyatafaqahu fid-din, pergi untuk belajar menuntut ilmu. Sekarang kalau kita sudah di usia seperti ini, tidak ada lembaga pendidikan yang menerima kita untuk belajar tafaqquh fid-din. Jadi di mana tempatnya? Di masjid lah. Di masjid. Tafaqquh fid-din. Ikuti program-program kegiatan majelis ilmu yang diagendakan oleh masjid. Tapi ikuti secara rutin. Jangan kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Pas datang baru pengantar, pas waktu inti pembahasan enggak pernah datang. Terus nanti begitu persoalan itu muncul, tiba-tiba bicara, padahal ilmunya belum sampai. Begitu itu. Ya, ayah dan bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hikmahnya kita belajar fikih ini banyak sekali. Yang pertama, ya, pentingnya kita belajar fikih ini adalah baik fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih-fikih yang lainnya, termasuk akidah terus kita belajar. Pentingnya adalah yang pertama karena diperintah oleh Allah. Karena memang belajar itu diperintah, disuruh. Ayatnya tadi Taubah ayat 122. Kalau terlalu jauh ke situ dalil ayatnya, udah ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Iqra. Bacalah. Makna baca di situ tuh belajar. Bukan membaca tulisan itu. Nabi itu ummi, tak dapat baca tulis. Justru karena itulah Nabi Muhammad itu sesungguhnya di atas kebenaran. Ya. Yang kedua, memahami fikih itu adalah kunci juga memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita nggak belajar fikih, tapi langsung Quran dan Sunnah, padahal bahasa Arab juga nggak pernah belajar, ya, ilmu tafsir, apalagi gimana mau tahu tafsir bahasa Arab? Tidak. Gimana kita mau paham Al-Quran dan Sunnah? Banyak orang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah mana?
ustadz sunnah, yang tidak sesuai dengan dirinya itu nggak disebut dengan ustadz sunnah, meskipun ustadz itu menyampaikan sunnah Nabi. Bahkan anehnya ada pula masjid sunnah. Allah, ini apa lagi? Ya? Tidak menerima aspek kajian fikih. Semuanya dibilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu caranya adalah kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu melalui pemahaman orang yang paham tentang Quran dan Sunnah. Ya, kalau terkait dengan persoalan fikih itu sudah ada yang tamat kita untuk ikuti di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang muslim melalui 4 mazhab itu misalkan. Itu sudah tamat. Apakah hari ini ada orang yang lebih alim, yang lebih faqih daripada imam yang 4 mazhab itu? Ada tahu nggak? Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ada tahu nggak? Ada juga, bakal ada. Ya, dan mudah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, belajar fikih itu adalah merupakan porsi terbesar ilmu keislaman. Makanya ada dalam Islam ini namanya Al-Fiqhul Akbar, ilmu fikih yang besar. Itu fikihnya, fikih akidah, fikih ibadah, fikih muamalah, semuanya ada di situ. Kemudian juga dengan belajar fikih ini nanti akan lahir ulama-ulama penerus, jangan terputus generasi ini. Kemudian juga belajar fikih itu adalah asas kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan ada padanya, maka Allah semakin faqihkan dia di dalam Islam. Allah semakin pahamkan dia tentang ajaran agama Islam yang dia ikuti. Kemudian dengan belajar fikih ini, derajat kita akan naik kepada derajat yang lebih mulia. Karena dalam persoalan amalan, kita nanti tidak melakukan satu amalan kecuali amal itu kita lakukan berasas ilmu, bukan hanya ikut-ikutan. Ya. Kemudian menghilangkan perpecahan. Artinya apa? Semakin paham kita tentang fikih agama ini, termasuk fikih ibadah. Semakin lama belajar fikih ibadah, harusnya semakin paham tentang perbedaan. Semakin paham tentang perbedaan-perbedaan yang berbasis ilmu, semakin jauh kita dari perpecahan. Semakin jauh kita menyalah-nyalahkan orang yang tidak sesuai dengan cara kita beramal. Padahal cara orang itu juga berdasarkan ilmu. Jadi semakin pintar harusnya semakin tidak menjauh dari orang. Karena ada orang yang semakin pintar dia beragama, semakin dia jauhi orang, semakin tidak mau bermasyarakat. Kalau dia tinggal di sini, nggak mau dia sholat di sini, pergi dia sholat kemana-mana. Yang dianggapnya itulah masjid sunnah. Kenapa? Imam di sini nggak imam sunnah. Karena ustadz di sini nggak ustadz sunnah. Nggak masjid di sini nggak masjid sunnah. Itu apa begitu? Padahal semakin paham kita beragama ini, semakin kuat jiwa kita ini untuk bermasyarakat. Karena hakikatnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ya,
Kalau dia mau bermasyarakat, kalau dia mau berkumpul-kumpul, dalam bahasa Arab tuh masyarakat itu mujtama. Mujtama itu dari kata ijtama'a, yajtami'u, ijtima'. Artinya ngumpul. Nah, kalau ada orang kan mau ngumpul-ngumpul lagi dengan masyarakat, maunya dia sendiri, itu sudah hilang sisi kemasyarakatan di dalam dirinya. Kalau hilang sisi kemasyarakatan, sisi kemanusiaan hilang. Yang muncul itu sisi keaku-akuan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ananiyah. Ananiyah itu dari kata ana. Ana itu artinya apa, Pak? Saya, aku. Itu ana. Kalau ananiyah itu artinya punya sifat keaku-akuan. Hanya dia sendiri yang harus diikuti orang. Dia tak mau tahu dengan orang. Itu kalau sempat gara-gara ngaji hilang sisi ijtima, ya, yang lebih muncul itu adalah anania, itu masalah. Dan masalah utamanya itu adalah muamalatun ma'al khalqi. Cara bermuamalah dengan sesama. Meskipun baik muamalatun ma'al Allahnya, urusan kita dengan Allah itu lebih mudah selesainya daripada urusan kita dengan sesama. Kalau kita ada tersangkut masalah dengan sesama, kita mau bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, gak bakal Allah terima taubat kita sampai selesai persoalan kita yang menyangkut dengan kesalahan kita terhadap sesama tadi. Kalau dengan Allah gak ada urusannya dengan yang lain, kita langsung saja dengan Allah. Kalau Allah terima taubat kita, selesai. Jalurnya lebih instan. Hanya terus kita belajar fikih ini supaya kita lebih hati-hati dalam hidup dan tidak mudah untuk mengatakan dan menyepelekan orang lain. Kemudian juga dengan belajar fikih ini, insya Allah akan dapat melenyapkan ekstremisme. Apa itu namanya? Ta'asubiyah. Asobiyah. Asobiyah itu apa artinya? Apa bahasa kita ini ya? Hanya dia golongannya ada yang diakui gitu, yang lainnya diakui. Itu artinya apa? Asobiyah namanya. Fanatik. Nah, fanatisme buta. Hati-hati. Kemudian dengan belajar fikih, insya Allah akan dapat meruntuhkan aliran-aliran sesat. Dia harus belajar juga. Jangan bermasyarakat, ngumpul-ngumpul, tetapi ngumpul-ngumpulnya main batu doang. Ya, ngumpul-ngumpulnya bukan persoalan agama, tapi persoalan dunia mulu. Jangan ngumpul-ngumpul kita ada saatnya persoalan dunia, tapi ada saatnya juga kita ngumpul-ngumpul ini persoalan ilmu, ngaji, meramaikan majelis. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama, boleh kita hasad terhadap seseorang yang Allah luaskan baginya rezekinya, hartanya, dan hartanya itu mudah dia berikan untuk kebaikan, untuk infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu boleh kita iri. Bisa dia begitu dermawannya, ya.
Yang kedua adalah wa rajulun atahullahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, kita boleh iri terhadap, hasad terhadap orang yang Allah berikan keluasan ilmu, lalu dia beramal dengan ilmunya dan ilmu itu dia ajarkan. Nah ini, kita nih nggak perlu menjadi seorang tuan guru, seorang syekh, seorang mubalik, seorang ustadz untuk mengajarkan setiap ilmu agama yang baik-baik kepada orang lain. Dan yang paling utama itu adalah ketika kita sudah tahu, kita ajarkan anak keturunan kita. Anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Kalau dia belajar fikih ibadah, gimana caranya sholat yang baik, kemudian sudah belajar bahwa sholat yang lebih utama adalah sholat berjamaah dan itu dilakukan di masjid, kan sudah belajar, sudah diamalkan. Gimana ilmu itu juga kita turunkan sama anak-anak kita. Sekarang kan orang tua, kakeknya sudah oke, tapi anaknya mana? Cucunya mana? Berarti belum mengamalkan itu. Makanya sisi pengamalan ini perlu kita perkuat. Belajar ilmu iya, memperdalam ilmu iya, tapi juga mengamalkan iya, mengajarkan juga iya. Itu insya Allah ilmunya berkah. Jadi jangan berhenti hanya di bapak ibu saja ilmu yang dipelajari di masjid ini dengan guru-guru kita, tapi turunkan juga kepada anak, cucu, dan keluarga kita. Insya Allah baik kita dalam beragama ini, nanti anak keturunan kita juga akan